warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 SDN. Hari ini Pak Ferry dan kalian kelas 5 mau membuat tata tertib kelas, membuat keyakinan kelas, ya, yang nantinya yang membuat itu kalian sendiri, yang mentaati kalian sendiri. Jadi Pak Ferry nggak ikut membuatnya, kalian yang membuat sendiri tata tertib tersebut. Keyakinan kelas itu beda dengan peraturan, ya. Keyakinan kelas kalian yang buat. Kalau peraturan nanti Pak Ferry yang buat. Ada hukumannya kalau peraturan ini. Ya. Kalau keyakinan kamu harus membuat sendiri. Ya. Yang nanti keyakinan kelas yang telah kita sepakati kita laksanakan pada saat kelas CCUK. Ya. Pak Ferry sudah membagikan kertas ke kalian. Silakan diisi, nanti kita tulis bersama-sama, ya. Silakan. Sudah? Kalau sudah, keyakinan kelas kalian silakan ditempel di dinding ini. Nah, di situ apa di situ? Anak bola. Udah jangan usah tinggi-tinggi. Di atas. Yang warna kuning. Udah di situ nggak usah tinggi-tinggi. Ya, silakan duduk kembali. Ini adalah tulisan kalian sendiri, yang nanti akan Pak Ferry gabungkan. Ya, kalian siapa menyepakati? Sanggup. Karena kalian yang membuat. Ya. Di sini ada yang menulis tidak boleh makan saat pelajaran dimulai. Tidak boleh makan saat jam pelajaran dimulai. Berarti makannya pas apa? Gak boleh makan, gak boleh nyemil, ya. Berarti bolehnya pas istirahat. Makan pada saat istirahat, ya. Ini apa termasuknya? Nilai kebajikannya? Disiplin. Kita harus bisa disiplin, ya. Nomor 2.
mau pilih yang mana ini? Yang ini. Ada yang menuliskan tidak boleh bicara kasar atau tidak boleh bicara sendiri, ya. Tidak boleh berbicara kasar. Itu berarti kita saling menghargai. Kita saling menghargai ya. Kita gak boleh ngomong kasar, gak boleh mengganggu temennya, itu berarti kita saling menghargai ya. Yang ada nilai kebajikannya apa? Persahabatan. Kemudian nomor 3. Tampil yang ini. Nomor 3 ada yang menuliskan tidak boleh bermain sendiri pada saat guru menjelaskan, ya. Tidak boleh bermain sendiri pada saat guru menjelaskan. Berarti artinya apa? Memperhatikan guru saat dijelaskan. Terus kita ke nomor selanjutnya. Tidak boleh buang sampah sembarangan, ya. Tidak boleh buang sampah di sembarangan. Artinya apa? Buang sampah pada kita melatih apa? Kita melatih apa ini? Biar kita bisa bertanggung jawab. Kemudian nomor 5. Ambil, punya siapa ini saya nggak tahu. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Sama ya? Di sini juga ada lagi. Mendengarkan guru. Sudah ya? Sudah. Terus lagi tidak boleh bertengkar pada saat pelajaran. Biasanya anak saya bertengkar ya. Pada saat permainan, misalnya sepak bola, ada saya bermain ya. Jadi tidak boleh ya. Artinya apa? Berarti kita bermain sportif. Kita bermain sportif. Kita mengartikan sebagai kejujuran. Ya, nek kalah ya ngakoni kalahe. Menang ya menghargai sing kalah ya. Terus
saling menghargai ya. Ya, kita menghargai temannya. Tidak boleh saling mengejek ya. Terus tidak boleh makan saat pelajaran. Sudah ya, sudah di situ. Terus kemudian tidak boleh bermain keras. Tidak boleh bermain kasar tadi berarti ya. Ada di kita bermain sportif ya. Ya. Jadi ini adalah kesepakatan atau keyakinan kelas yang kalian buat sendiri. Ya. Sanggup nggak untuk mematuhinya? Sanggup. Sanggup ya? Ya. Kalau sanggup, mulai besok pas waktu ada pelajaran PJK kita harus mematuhi. Ya? Terima kasih kalian sudah membuat keyakinan kelas sendiri. Ya. Terima kasih dari Pak Ferry cukup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam. Salam bahagia buat kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu dalam kegiatan diseminasi budaya positif bagi rekan guru di Korwil Bidik Bogorjo. Nanti diseminasi ini akan disampaikan oleh pematerinya yaitu Bapak Ferry, CGP Angkatan 9 Kabupaten Blora dari SDN 2 Jurang Jero Bogorjo. Baik, sebelumnya tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kehadirat junjungan Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin. Baik Bapak dan Ibu, malam ini akan saya bacakan susunan acara pada kegiatan diskusi atau sharing bersama. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua penyampaian diseminasi budaya positif modul 1.4 oleh Bapak Ferry, CGP Angkatan 9 Kabupaten Blora. Kemudian sesi berikutnya yaitu refleksi, nanti bisa diisi dengan penguatan atau penambahan dari teman-teman guru yang lain. Kemudian acara yang terakhir adalah penutup. Baik, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga dengan bacaan basmalah tadi serangkaian kegiatan kita pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Baik, untuk kegiatan selanjutnya yaitu diseminasi budaya positif oleh Bapak Ferry, CGP Angkatan 9 Kabupaten Blora. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf kepada Bapak Ibu guru semuanya, sudah merepotkan menyita waktunya malam hari ini untuk saya memaparkan diseminasi saya budaya positif di modul 1.4 CGP Angkatan 9 Kabupaten Blora. Bapak Ibu semuanya, saya mohon izin untuk share screen materi. Terlihat ya Bapak Ibu? Sama terlihat? Belum Pak, belum. Sudah terlihat Pak.
Sampun, Pak. Sudah, Pak Fari. Terima kasih. Sudah terlihat. Terima kasih semuanya Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Guru di Kecamatan Bogorjo khususnya. Terima kasih atas waktunya malam ini sudah bergabung bersama kami. Di sini saya memboyong 2 CGP senior saya, Bu Febi sama Bu Ani. Bu Febi dari SDN 3 Sendangrejo dan Bu Ani juga senior saya di SDN 1 Geneng Jepon. Terima kasih semua. Aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan saya Ferry Cahyo Kurniawan. Saya lahir di Blora pada 9 Februari 1986. Saya bertempat tinggal di Desa Gayam, Kecamatan Bogorjo, Kabupaten Blora. Saya bekerja di SDN 2 Jurangjero, salah satu CGP Angkatan 9 Kabupaten Blora. Saya berdiri di sini di hadapan panjenengan semuanya bukan semata-mata karena saya pinter, ya. Saya cuma ingin berbagi pengalaman selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak selama 2 bulan, ya. Masih 4 bulan lagi, masih bersemangat dengan teman-teman CGP yang lain. Tujuan saya di sini menyebarkan pemahaman mengenai budaya positif, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi dalam upaya membentuk profil pelajar Pancasila. Jadi di sini nanti Bapak Ibu guru semuanya kita saling bertukar materi, bertukar pikiran. Mungkin saya nanti ada kesalahan, mohon maaf. Jika ada materi-materi yang mungkin menurut Bapak Ibu semuanya baik bisa diterapkan ke sekolah-sekolah panjenengan. Baik, kita lanjut. Tentang filosofi KHD, kita tahu Ki Hajar Dewantoro itu adalah panutan kita, panutan para pendidik, panutan para guru. Filosofi KHD adalah pendidikan ialah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi di sini anak-anak itu sudah mempunyai kodrat masing-masing. Sebelumnya waktu kita mengajar itu anak-anak misalnya pelajaran matematika ya, si A bisa mendapatkan 90 dan si B mendapatkan 60 misalnya. Memang anak itu mempunyai kodrat masing-masing, jadi tidak bisa disamakan. Mungkin si B mempunyai bakat dan minat di misalnya seni tari atau seni bernyanyi, atau mungkin bisa di materi yang lain. Jadi kita tidak bisa menyamakan anak itu, kamu harus pandai ini, kamu matematika harus dapat 90, kamu seni musik harus dapat 70, 80, atau mungkin 100. Mungkin dulu Bapak Ibu guru semuanya menyamakan, semuanya harus pandai di matematika,
ketika ada materi pelajaran olahraga, anak-anak harus bisa lari semuanya. Padahal anak itu mempunyai kodrat masing-masing, mempunyai bakat masing-masing, dan kita sebagai guru hanya menuntun anak tersebut. Misalnya anak tersebut mempunyai, karena memang saya di olahraga ya, di BJOK, waktu memberikan materi itu bukan cuma satu. Jadi ada yang lari, ada yang misalnya atletiknya itu ada yang lompat tinggi atau lompat jauh. Jadi tidak hanya satu materi saja. Kemudian yang kedua adalah dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mungkin pada zaman dahulu berbeda ya dengan zaman sekarang. Anak-anak itu kamu harus bisa ini, bisa ini. Anak-anak itu kalau zaman sekarang di kita harus menuntun anak, kita menghamba kepada anak. Maksud menghamba kepada anak itu kita tidak harus menuruti kemauan anak. Tapi masih dalam segi pendidikan kita harus bisa menuntun anak. Kemudian yang ketiga adalah sistem Among, trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu semua sudah tahu, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa dan tutuhuri handayani. Ing ngarsa sung tulodo, sebagai anak, sebagai pendidik, di depan harus memberi teladan. Ing madya mangun karsa, di tengah harus membangun ide dan gagasan. Dan tutwuri handayani, dukungan kepada murid-muridnya. Jadi kita di depan sebagai pendidik, kita di depan itu harus memberi teladan, kita harus memberi contoh kepada anak-anak didik kita. Kemudian di tengah kita harus mempunyai ide, memberikan ide-ide kepada anak didik kita atau gagasan kepada anak didik kita. Bagaimana motivasi belajarnya kepada anak-anak dan dukungan kepada murid-muridnya, motivasi dukungan kepada murid-muridnya. Kita wajib memberikan motivasi agar anak itu bisa mengembangkan bakat dan minatnya. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Positif untuk siswa atau mungkin juga bisa dari Bapak Ibu guru juga. Kita lanjut. Budaya positif. Budaya positif itu ada 6, Bapak Ibu. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Dan keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah restitusi segitiga. Kita akan membahas satu persatu Bapak Ibu guru semuanya. Nah, disiplin yang pertama.
sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu semuanya. Apa yang terbenak di pikiran Anda, di pikiran panjenengan semua tentang disiplin? Monggo, mungkin Bu Ani bisa. Disiplin. Atau mungkin Bu Patuh, taat. Oh ya, patuh taat. Mungkin dari Bu Maslika. Disiplin Apa yang tepat terbenak? waktu, Pak. Tepat waktu. Patuh ya. Melaksanakan Tepat sesuatu waktu, dengan bisa. tepat waktu. Ya, bisa dikatakan disiplin ya, Bu. Baik, Nggih. kita bahas satu persatu. Apa itu disiplin? Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Jadi gini Bu, Bapak Ibu semuanya, jika tidak disiplin akan saya beri hukuman. Biasanya seperti itu. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan bila perlu alternatif tersebut tidak perlu dilakukan di dalam di dalam kurikulum Merdeka ini, di dalam filosofi KHD ini. Hukuman itu dilarang. Hukuman itu karena hukuman itu memang menciderai hati siswa. Kemudian Bapak pendidik kita Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana merdeka. Jadi disiplin itu timbul dari diri kita sendiri. Kita kalau untuk penerapan ke siswa, kita yang memberi contoh tentang disiplin tersebut. Kemudian kita lanjut. Disiplin menurut KHD. Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Kemudian disiplin positif, ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi siswa itu intrinsik itu bukan dari dalam dirinya sendiri. Kalau intrinsik itu perlu rangsangan dari luar. Jadi kita memotivasi siswa itu mempunyai disiplin positif intrinsik dari dalam diri kita. Bukan dari ekstrinsik. Kita kalau ekstrinsiknya kita hanya perangsang anak tersebut agar anak tersebut mempunyai
nantinya mempunyai disiplin positif dari dalam dirinya sendiri. Kita hanya merangsang anak tersebut mempunyai budaya disiplin positif. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Anak-anak biasanya di sekolah itu membuang sampah habis jajan, membuang sampah seenaknya saja. Bukan di tempat sampah. Jadi tugas kita itu merangsang anak-anak tersebut agar membuang sampah pada tempatnya. Anak-anak datang terlambat, kita rangsang, kita beri motivasi dari rangsangan dari luar agar anak tersebut bisa datang ke sekolah tepat waktu atau lebih awal. Kemudian disiplin positif itu bukan untuk siswa saja sebenarnya, untuk guru pun juga. Yang mungkin dari saya sendiri Bapak Ibu, dulu itu sedikit cerita ya, dulu itu saya mungkin paling delomor sak Kecamatan Bogorjo, datang jam 8, pulang jam 11, ditunggu anak-anak. Tapi sekarang setelah mengikuti CGP tentang budaya-budaya positif, bisa sedikit demi sedikit kita itu datang tepat waktu atau mungkin lebih awal. Karena apa? Karena kita dari dalam diri kita sendiri, oh iya, anak-anak kita itu menunggu. Anak-anak kita menunggu kita, bukan harusnya kan kita yang menunggu anak, bukan anak yang menunggu kita. Kita kalau telat kasihan anak-anak. Kita sudah mengabdi kepada sekolah-sekolah tersebut, harusnya kita menunjukkan disiplin positif kita. Bukan karena oh iya kepala sekolahnya datang pagi, kita harus datang pagi. Kalau seperti itu kita ke motivasi ekstrinsik. Kita hanya dibebankan, dirangsang karena Bapak kepala sekolah datang pagi, besok ada rapat, jadi saya datang lebih awal aja, biar dikira kita itu kulino datang pagi. Tapi kalau pas Bapak kepala sekolahnya atau Ibu kepala sekolahnya ada kegiatan di luar, kita datangnya seenakan aja. Dulu saya seperti itu Bapak Ibu, tapi sekarang sedikit demi sedikit kita bisa merubah. Mungkin teman-teman dari Ganu 2 yang sudah tahu tentang saya, gimana dulunya dan sekarang gimana, ya Bu Anis ya. Terus kita lanjut. Disiplin positif, nilai kebajikan universal dan profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama oleh sekelompok orang sebagai pondasi sikap dan perilaku. Pendidikan Indonesia memiliki sebuah yang berisi nilai-nilai kebajikan universal yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 dimensi utama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nilai-nilai tersebut yang menjadi rujukan dalam membentuk disiplin positif di sekolah kita. Bapak Ibu guru semuanya mungkin sudah menerapkannya ya, membuat aksi nyata juga di aplikasi PMM. Untuk penerapannya mungkin sudah. Kemudian
menurut panjenengan apa yang melatar belakangi seorang murid menjadi rajin? Monggo, mungkin bisa sharing-sharing apa yang melatar belakangi seorang murid itu menjadi rajin belajar. Mungkin Ibu Hidayati. Oke, terima kasih Pak. Mohon maaf dan selamat malam Bapak Ibu semua karena saya dipanggil di sini. Tadi Pak Ferry memberikan pertanyaan kepada saya, menurut Anda apa yang melatar belakangi seorang murid menjadi rajin belajar? Kalau untuk saya selama ini yang pertama ada dua hal, belajar di rumah ataupun belajar di rumah ataupun di sekolah. Kalau untuk di rumah biasanya saya selalu memberikan PR. Entah itu nanti materi yang akan kita sampaikan di minggu berikutnya atau materi yang saya ajarkan di sekolah. Itu yang pertama. Terus untuk yang keduanya yang membuat menjadi rajin belajar karena saya itu mapel PAI yang biasanya itu di mana di situ anak-anak selalu, Bu, saya bosan dengan pelajaran agama. Jadi saya membuat yang sebenarnya anak-anak berkaitan dengan materi itu tidak membosankan, Pak. Sehingga anak itu selalu menanti, oh ya Bu, nanti kita mau buat apa? Oh nanti materinya ini, berarti gini ya Bu, itu kalau untuk saya. Dan terima kasih. Ya, Ibu Hidayati, masukan yang bagus, jawabannya bagus. Jadi untuk memotivasi siswa dengan materi-materi yang menyenangkan, gitu. Betul, kalau saya seperti itu Pak, karena PAI itu sesuatu yang membosankan, yang dimana di situ hanya ceramah biasanya seperti itu. Menghafal, ya. Bisa menghafal dengan ayat-ayat, ya, Bung. Iya, betul. Mungkin ada yang lain, menurut panjenengan apa yang melatar belakangi seorang murid menjadi rajin belajar? Monggo dari sinten? Bapak Ibu guru. Monggo Pak Jarwanto. Saya mencoba. Ya. Sama dikatakan Bu Ida, yaitu yang pertama itu melakukan pembelajaran yang menarik ya, bervariasi, tidak hanya itu saja ya. Dan saya tambahi satu lagi, mungkin dengan sebuah reward lah, ada semacam reward untuk anak-anak yang mungkin kita kasih tugas mendapatkan nilai terbaik, kita beri reward ya, salah satunya itu termasuk motivasi Pak ya, motivasi agar anak mau belajar sadar untuk belajar, itu motivasi dengan memberi hadiah, misalkan nggak usah banyak-banyak, mungkin bisa permen atau jajan seperti itu. Saya kira ya tambahan untuk saya seperti itu. Mungkin ada yang lain, silakan. Terima kasih Pak Jarwanto. Ya, banyak sekali yang memotivasi siswa itu menjadi rajin belajar. Salah satunya memberi reward, memberi penghargaan kepada siswa-siswa yang mau patuh, mau disiplin, mau berbudaya positif. Bu Febi, monggo. Baik Pak Ferry, ikut usul nggih, menjawab dari pertanyaan Pak Ferry. Menurut Anda, apa yang melatar belakangi seorang murid menjadi rajin belajar? Ini biasanya kalau yang pernah saya alami murid-murid saya itu biasanya motivasinya selama ini yang tersirat itu berasal dari luar nggih, ekstrinsik seperti yang dijelaskan Pak Ferry tadi. Biasanya siswa jadi rajin belajar, misalnya saya pengen dapat ranking 1 misalnya, atau saya pengen dapat nilai 100. Nah, kalau biasanya yang umum terjadi itu menurut saya seperti itu. Jadi dia hanya mengharapkan sesuatu. Begitu Pak Ferry. Kalau dari saya nggih, terima kasih. Terima kasih Bu Febi. Memang banyak sekali Bu Febi
melatar belakangi siswa itu menjadi rajin belajar gitu. Baik, saya lanjutkan. Motivasi perilaku manusia. Hal-hal yang melatar belakangi perilaku manusia disebut dengan motivasi perilaku, yang menyatakan ada 3 motivasi perilaku. Bentar. Oh ya. Jadi ada 3 motivasi. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, kan imbal atau penghargaan dari dikatakan Pak Jarwo ingin disiplin untuk mendapatkan imbalan. Saya ingin disiplin agar tidak mendapatkan hukuman. Terus yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu yang ketiga, tentang motivasi perilaku manusia. Kemudian, menurut panjenengan dari ketiga motivasi perilaku manusia tersebut, manakah motivasi yang paling ideal yang ditanamkan pada murid? Tadi ada 3, yang pertama tadi saya ulang ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pertanyaannya adalah, manakah motivasi paling ideal untuk ditanamkan kepada murid? Ini monggo Bu Ani, senior saya. Halo Bu Ani. Atau mungkin yang lain? Monggo. Kita lanjut saja, oke. Motivasi perilaku yang ideal. Motivasi untuk ditanamkan kepada siswa adalah motivasi nomor 3. Karena dengan memiliki motivasi tersebut, anak-anak telah memiliki motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri, ada paksaan dari orang lain yang berdampak jangka panjang, serta tidak terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik yang berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai dan mereka yakini. Jadi motivasi perilaku ideal itu yang nomor 3 menurut kami, karena timbul dari dalam dirinya sendiri. Kita lanjut, kita ice breaking dulu agar tidak tegang ya Bapak Ibu. Kita ice breaking sebentar. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Boleh minum, boleh sambil menikmati makanan yang ada di meja. Saya juga sambil minum sebentar ya. Kita ice breaking sebentar. Silakan, boleh dinyalakan kameranya semuanya. Pak Yovan sudah menyalakan, yang lain mungkin Bu Ani, Pak Anton, Bu Ida, Bu Indah.
Kita ice breaking sebentar buat boten tegang. Kita santai mawon. Terima kasih. Ice breakingnya sederhana mawon. Saya ingin panjenengan menuliskan di kertas apa yang ada di dekat Anda yang paling berharga. Silakan digambar di kertas. Nanti akan saya tunjuk. Pak Yovan mungkin bisa digambar apa yang paling berharga di depan Anda. Pak Anton mungkin juga ya, Bu Hidayati, Bu Siti Maslikah, Pak Jarwanto, Bu Ani monggo, Bu Febi juga. Bu Ini Bu Rahayu. Saya kasih waktu 1 menit untuk menggambar. Nyalakan laptop, bisa kita lanjut ice breakingnya. Dari Pak Jarwanto, monggo, apa yang panjenengan gambar? Nah, Pak Jarwanto niku. Kopi. Oh, kopi. Okay. Monggo jenengan jelaske mengapa kopi itu sangat berharga kagem panjenengan untuk malam ini. Masih mood? Nggak ada suaranya, Pak. Belum ada suaranya. Pak Jarwanto. Ya, Suaranya. Ya, maaf. Belum dipencet ya. Ya, kopi itu ya apa? Sebagai teman apa saja bisa. Untuk diskusi, untuk apa kan bisa. Iya, Pak Jar. Terima kasih. Mungkin dari Bu Ebi, monggo. Kenapa Bu Ebi? Bentar, Pak. Kelihatan button ini? Apa itu, Bu? Botol. Monggo HP. HP. Iya, saya gambar HP, Pak. Karena memang menurut saya tidak bisa hidup tanpa HP, nggih. Saya apapun ada di HP semua. Kalaupun saya berangkat sekolah HP ketinggalan, itu lebih baik saya kembali lagi ambil HP daripada ketinggalan dompet. Ya, seperti kemarin di Ya, Pangkalan itu ya, Bu. dari ya, itu dari saya Pak Ferry. Mungkin Bu Siti Maslikah, apa yang panjenengan gambar? Lampu, Pak. Lampu, monggo. Panjenengan jelaske. Karena dengan lampu kita bisa untuk saat ini malam kan gelap, kita butuh yang namanya penerangan. Jadi untuk malam ini yang sangat berharga bagi saya lampu. Nggih, Bu Siti Maslikah, terima kasih. Mungkin dari Bu Ani, monggo Bu Ani. Ketok ya. Ini Pak. Apa Bu? Gak kelihatan ya? Oh, sama seperti Gambar HP. Bu Febi, monggo panjenengan. Mungkin penjelasan jenengan beda sama Bu Febi. Enggak, sama. Bagi saya HP juga sangat penting sekali. Sama Bu Febi, kalau saya telat ketinggalan HP ya tetap saya pulang. Berharga sekali nggih Bu HP-nya. Sangat berharga sekali. Dari Bu Hidayati, monggo. Pak Yovan mungkin. Kelihatan, Mas. Apa itu, Pak?
suaranya itu Pak, suaranya melulu. Menurut saya itu yang paling penting itu uang, Mas. Karena uang itu segalanya. Monggo, Pak Yufan. Ya, terima kasih. Untuk saat ini saya menggambar uang karena uang itu sangat berguna. Untuk segalanya, bisa buat beli kopi, buat beli lampu tadi, bisa buat beli HP. Jadi sangat berguna itu uang menurut saya. Terima kasih. Bu, sakit mendengarkan kula. Ini suara saya kok mati ya. Kalau Ibu sakit mendengarkan kula. Bisa, Pak. Suaranya mantul Pak. Suaranya bingung, Mas. Nggih. Kita lanjut lagi. Satu kali lagi nggih, sinten? Ice breaking terakhir. Mungkin dari Bu Nana, Bu Selvana, monggo. Apa Bu Nana? Kelihatan Pak, Bisa disebutkan Bu Nana? jaringan. Oh, jaringan. Monggo Bu Nana. Karena kalau tidak ada jaringan tidak bisa mengikuti Zoom. Ya, betul sekali Bu Nana. Bu Nana, malam ini yang sangat berharga sekali adalah jaringan. Karena memang tempatnya teng gunung ya Bu Nana nggih. Kita lanjutkan nggih. Sambil saya buka lagi, mohon maaf tadi malah terputus. Saya buka kembali. Kita lanjut lagi. Terima kasih. Menurut panjenengan, apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia? Langsung saya lanjut mawon nggih. Kebutuhan dasar manusia itu terlihat nggih Bapak Ibu nggih? Nggih, Pak, terlihat. Nggih, Bapak. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Pertama, survival, kemudian free basan, kemudian kesenangan, penguasaan, serta kasih sayang dan rasa ingin diterima. Dari kebutuhan dasar tersebut, upaya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut akan mendasari manusia melakukan suatu tindakan dan perilaku. Kita ambil contoh saja, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kita ke konteks umum dulu, ke masyarakat dulu. Jika kita ingin bertahan hidup, setidaknya kita itu mempunyai
suatu tindakan, suatu perilaku. Contohnya kita bisa untuk bertahan hidup itu kita harus makan. Untuk bisa makan itu kita harus bekerja. Itulah tindakan-tindakan atau perilaku jika kita ingin bertahan hidup. Kebebasan yang kedua. Kebebasan misalnya kita hidup ini sudah bebas sebenarnya. Atau mungkin ingin lebih bebas lagi, kita ingin pergi kemana. Kita harus tindakan-tindakan tersebut, jika kita sudah berkeluarga, kita harus berperilaku yang baik kepada istri mungkin ya. Minta izin keluar, izin ngopi gitu. Biasanya kalau kita ingin kemana, misal dilarang gitu kan, kita bisa mendekati istri kita untuk minta izin keluar, ngopi atau kemana, sekedar kemana gitu, atau mungkin menyalurkan hobinya mancing atau apa gitu. Yang ketiga adalah kesenangan. Tindakan yang mendasari suatu tindakan perilaku tersebut, jika ingin senang itu misalnya kita ingin pergi jalan-jalan. Tindakan apa yang akan kita lakukan? Kita bisa tergantung dari manusianya tersebut. Tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Kemudian penguasaan. Penguasaan juga mempunyai tindakan atau perilaku yang harus kita lakukan untuk mendapatkan penguasaan tersebut. Kemudian yang kelima adalah kasih sayang dan rasa ingin diterima. Anak-anak biasanya saya pengen jajan di luar, tidak di kantin. Mungkin di kantin jajannya nggak enak, kita bisa merayu wali kelasnya, kan untuk siswa. Jadi tindakan siswa itu merayu gurunya, atau mungkin kalau ke dalam konteks umum masyarakat, mungkin misalnya Pak Anton mungkin ya suka sama seseorang, atau Bu Hidayati mungkin suka sama seseorang. Perilaku yang ingin dilakukan pasti mendekati si wanita atau si prianya tersebut untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Terus kita lanjut lagi. Menurut Anda bagaimana peran guru dalam menegakkan kedisiplinan di sekolah? Posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi adalah peran yang diambil oleh guru untuk menegakkan disiplin positif di sekolah. Terdapat posisi kontrol guru dalam proses restitusi. Yang pertama itu ada hukum, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Kita bahas satu persatu. Untuk posisi kontrol penghukum. Pada posisi penghukum, guru menggunakan hukuman baik secara fisik maupun verbal untuk menegakkan disiplin. Ciri khasnya yaitu penggunaan nada bahasa tinggi dan menghardik. Konsekuensi logis dari akibat penerapan peran kontrol penghukum adalah kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Jadi memang di sini kita tidak diperkenankan posisi kontrol penghukum.
Kemudian yang kedua, posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Pada posisi kontrol tersebut, guru cenderung menggunakan nada suara lembut untuk membuat murid merasa bersalah. Kemudian membuat murid merasa tidak nyaman dan rendah hati. Konsekuensi logis dari akibat penerapan peran kontrol pembuat rasa bersalah adalah murid akan merasa bersalah, gagal, dan tidak dapat membahagiakan orang lain. Terus kemudian posisi kontrol teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Dampaknya posisi kontrol teman yaitu terjalin hubungan baik antara guru dan murid. Sedangkan dampak negatif dari posisi ini yaitu ketika guru tidak dapat membantu murid tersebut, dia akan merasa kecewa. Selain itu, murid akan ketergantungan pada guru tertentu. Kemudian selanjutnya posisi kontrol pemantau. Pada posisi ini, guru mengambil peran sebagai kontrol terhadap perilaku murid-muridnya. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungannya. Catatan data yang dapat diatur. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Kemudian konsekuensi logis dari penerapan posisi kontrol pemantau adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena melanggar salah satu peraturan sekolah. Kemudian posisi kontrol manajer. Pada posisi kontrol manajer, penekanan bukan pada konsekuensi, tapi pada kolaborasi guru dengan murid. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku, tapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Kemudian menurut Anda dari kelima posisi kontrol guru, manakah yang paling ideal untuk diterapkan di sekolah? Menurut saya, posisi kontrol paling ideal itu kita sebagai guru diharapkan mampu memposisikan diri sebagai manajer. Kenapa? Karena agar dapat membantu murid memperbaiki kesalahan yang dilakukan, sehingga murid tersebut menjadi lebih bertanggung jawab, lebih mandiri dan percaya diri, serta dapat kembali ke komunitasnya dengan perasaan yang lebih baik. Kemudian kita ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif. Keyakinan kelas disusun dan disepakati secara bersama oleh semua warga kelas, yang di dalamnya berisi nilai-nilai kebajikan yang diyakini bersama untuk menciptakan suatu kelas yang nyaman dan aman. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Jadi, kita sebagai guru itu wajib mempunyai keyakinan kelas. Dan ini adalah proses-proses penyusunan keyakinan kelas. Yang pertama adalah guru meminta semua murid di kelas untuk menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati bersama di kelas. Semua usulan dari murid ditulis di selembaran kertas dan ditempelkan di papan tulis. Kalimat-kalimat yang sudah disepakati
menjadi keyakinan kelas diubah menjadi kalimat positif. Jadi keyakinan kelas itu beda Bapak Ibu sama peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu kita yang membuat dan anak-anak tinggal menjalankan. Kalau kesepakatan kelas itu anak-anak yang membuat kesepakatan sendiri. Dan anak-anak wajib mematuhinya. Kemudian tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan sebuah proses atau keadaan yang disusun guru agar murid menyadari kesalahan yang dilakukan dan memiliki inisiatif serta kemauan untuk memperbaiki kesalahannya. Segitiga restitusi adalah salah satu disiplin positif di sekolah yang erat kaitannya dengan posisi kontrol guru sebagai manajer dan menegakkan keyakinan kelas. 3 tahapan utama dalam segitiga restitusi adalah yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Kita bahas satu persatu. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas adalah membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Kalau kita ingin menjadi refleks, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti berikut. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Inilah salah satu segitiga restitusi untuk menstabilkan identitas jika siswa kita mempunyai atau membuat problem di sekolahan. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan untuk menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini, guru mencoba memahami bahwa setiap tindakan yang dilakukan murid memiliki alasan tertentu. Validasi tindakan yang salah bukan sikap pembenaran terhadap murid, tapi di balik kesalahan tersebut. Jadi kita tidak langsung bisa menjudge anak lagi bermain dengan teman si A bermain dengan si B, kemudian si A memukul si B. Kita tidak bisa langsung menyalahkan si A karena si A memukul si B. Kita telusuri lagi, mungkin si B memang mengejek si A, kemudian si A memukul. Ada beberapa pertanyaan untuk validasi tindakan yang salah. Yang pertama adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kemudian, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Kemudian, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Kemudian selanjutnya adalah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, guru menuntun kepada nilai-nilai dan keyakinan yang dia yakini untuk memperbaiki kesalahan mereka dan kembali menjadi orang seperti yang mereka inginkan. Nilai-nilai tersebut merujuk pada nilai-nilai keyakinan kelas. Pada tahap menanyakan keyakinan ini, kalimat yang sering digunakan adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kembali ke keyakinan kelas tadi. Apa nilai-nilai umum yang akan kita sepakati? Kemudian yang ketiga adalah
Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kemudian yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu adalah menanyakan tentang keyakinan kelas. Terus saya mempunyai tabel di sini, ya, Bapak Ibu guru semuanya. Tabel hukuman dan tabel disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau untuk jangka waktu panjang karena memang menyakiti perasaan anak. Hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Korban yang mendapatkan keadilan. Hukuman itu adalah murid atau anak akan tersakiti. Dan hukuman itu akan meningkatkan perilaku pasif agresif yang meningkat. Kalau disiplin konsekuensi itu adalah sesuatu harus terjadi. Tindakan nyaman untuk murid. Kemudian korban bisa diabaikan. Murid dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Itu adalah disiplin konsekuensi. Kalau disiplin restitusi adalah restitusi merupakan pilihan. Jadi anak bisa memilih. Kemudian menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti. Murid mendapatkan penguatan. Dan masalah bisa terpecahkan. Itu adalah hukuman disiplin restitusi. Jadi pada intinya kita itu tidak boleh menghukum siswa. Misalnya siswa ada yang tidak mengerjakan PR. Bapak Ibu guru biasanya menghukum untuk lari keliling lapangan 5 kali. Bapak Ibu guru biasanya kemudian memberikan pelajaran, memberikan tugas, mencatat berlembar-lembar. Itu sudah tidak bisa diterapkan lagi, Bapak Ibu. Jadi kita telusuri dengan segitiga restitusi. Mungkin anak tersebut tidak mengerjakan PR, kita tanya apa alasannya. Mungkin membantu orang tuanya yang sedang berdagang mungkin ya. Atau mungkin mempunyai alasan yang lain, atau menjaga ibunya yang sedang sakit, atau mungkin siswanya sendiri yang sedang sakit. Kemudian terakhir, kita refleksi Bapak Ibu guru semuanya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah adakah hal baru yang Bapak Ibu dapatkan? Yang kedua, yang Bapak Ibu dapatkan di sesi desiminasi ini. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Yang ketiga, saya akan menjadi guru yang seperti apa setelah mengikuti sesi ini? Monggo, mungkin yang pertama dari Bu Febi, adakah hal baru yang Ibu dapatkan? Oke, baik Pak Ferry, terima kasih untuk waktunya. Kalau saya sendiri memang ya sebelum saya mempelajari modul 1.4, kemungkinan kita sebagai guru sudah melakukan beberapa yang disampaikan Pak Ferry, mulai dari pelaksanaan disiplin positif, kemudian pengenalan kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol guru, kemudian pembentukan keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Dari beberapa yang disampaikan Pak Ferry, sebenarnya secara tersirat kita sudah melakukan itu, tetapi melalui diseminasi ini hal baru yang saya temukan adalah pelaksanaan atau prosedur pelaksanaan segitiga restitusi. Jadi ini sangat berkaitan erat dengan
kita sebagai wali kelas nih, sebagai guru di SD, sudah tentu kita pasti mempunyai banyak masalah dengan anak didik kita nih. Entah itu mereka dengan temannya, kemudian siswa dengan guru mapel, atau siswa dengan guru yang lain, atau antara siswa dengan adik kelasnya atau kakak kelasnya. Nah, kalau dulu kita menyelesaikannya mungkin tidak sesuai dengan prosedur yang ada pada segitiga restitusi. Tetapi setelah saya mempelajari di modul 1.4 ini dan diseminasi dari Pak Ferry, saya lebih terkuatkan lagi tentang segitiga restitusi. Itu untuk refleksi yang pertama. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Sebenarnya perasaan yang muncul ya, saya senang Pak Nggih, soalnya memang guru itu tidak boleh haus belajar. Kita walaupun kita sudah sebagai guru, kita harus tetap semangat untuk belajar, menimba ilmu kembali lah. Ini saya menyatakan saya senang mengikuti sesi ini karena memang saya mendapatkan ilmu-ilmu baru dari Pak Ferry, dari teman-teman yang lain juga. Itu refleksi yang kedua. Kemudian refleksi yang ketiga, saya akan menjadi guru yang seperti apa setelah mengikuti sesi ini. Nah, tentunya dari pemaparan Pak Ferry tadi, mulai dari pembelajaran guru sebagai dari filosofi Ki Hajar Dewantara, guru sebagai penuntun, guru sebagai sistem Among, kemudian mampu berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah, dan kaitannya erat dengan penerapan disiplin positif. Tentunya setelah mengikuti diseminasi ini, harapan saya bisa menjadi sosok guru yang seperti yang diharapkan, sehingga kita bisa menuntun anak atau murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Begitu Pak Ferry dari saya. Nggih, Bu Febi, terima kasih masukannya, refleksinya untuk malam hari ini. Kemudian penguatan lagi, monggo dari teman CGP saya, Bu Ani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Ferry. Bapak Ibu yang lain masih ada atau sudah tertidur? Halo Bapak Ibu. Masih Kopinya masih Bu Ani, kopinya aman. Masih aman ya. Pak Ferry buat malam. Sebelumnya saya refleksi atau apa Pak? Dan ya silakan, mau refleksi mau penguatan buat teman-teman di Bogorjo, Ibu Febi nggih. Nggih Pak Ferry, ditularkan energi positifnya Bu Ani, jadi Jepon kan luar biasa. Penguatan itu saya belum pantas karena sama-sama masih menjadi seorang CGP, sama halnya seperti Bu Febi, Pak Ferry, kita sama-sama belajar di program guru penggerak ini. Mungkin dari refleksi tadi saya tertarik untuk yang nomor 2 Pak Ferry, bisa dilihatkan lagi. Oh iya ya. Ya Bu Ani. Rasanya Bu Ani bagaimana ini? Apa yang muncul selama mengikuti saya ngantuk. Kopinya kurang Nggak dikirim kopi sama Pak Ferry soalnya. Tapi di awal-awal tadi saya tertarik sama yang Ibu siapa tadi nggih, yang guru agama. Bu Ida. Oh nggih, Bu Ida. Bu Hidayati. Nggih. Saya tertarik sama Bu Ida karena selama ini memang untuk pelajaran agama itu bagi murid saya itu malah pelajaran yang momok bagi mereka. Mungkin dari pengalaman Bu Ida tadi dengan tugas-tugas yang nantinya mau dipakai di hari berikutnya, nah itu
mungkin nanti bisa saya sharingkan dengan teman di sekolah nggih. Biar anak-anak itu ndak jenuh lagi, ndak takut lagi sama yang namanya pelajaran agama. Nah, ini saya dapat ilmu baru di sini Pak Ferry dari Bu Guru Bogorjo. Terima kasih Bu Ida. Ya Bu, sama-sama. Nggih. Saya pun juga masih belajar kok Bu. Nggih. Untuk Pak Ferry, ini bagi Bapak Ibu guru semua yang ada di Kecamatan Bogorjo, semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ferry pada diseminasi malam hari ini bermanfaat bagi kita semua, terutama nantinya dapat memberikan perubahan mengenai paradigma pendidikan yang lebih baik lagi dari materi yang sudah disampaikan oleh Pak Ferry tadi mengenai budaya positif seperti ada disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian ada juga posisi kontrol guru yang sangat kita perlukan dalam menangani siswa, kemudian ada pembuatan keyakinan kelas, ini yang bisa kita terapkan pada proses pembelajaran di kelas kita masing-masing, kemudian ada juga segitiga restitusi tadi, bagaimana kita menyelesaikan masalah yang ada pada siswa kita tanpa harus mengejudge dulu dari awal kalau anak itu sudah bersalah. Jadi kita harus bisa memberikan rasa kasih sayang kita kepada anak didik kita tanpa harus setiap hari harus marah-marah, harus memberikan hukuman. Ini juga terjadi pada saya sendiri yang setiap hari rasanya kudu emosi menangani anak didik saya sendiri. Nah, itu semoga bisa diterapkan pada Bapak Ibu panjenengan, Bapak Ibu semuanya nanti di sekolah masing-masing. Kita harus selalu berpedoman pada filosofi KHD nggih, Yajah Dewantara, bahwa seorang guru itu tugasnya adalah menuntun, bukan menuntut. Jadi tidak hanya menuntut kepada anak didik kita, tetapi kita itu harus menuntun, mengarahkan mereka, membimbing mereka sesuai kodrat mereka masing-masing. Nah, itu Bapak Ibu guru semuanya tetap semangat untuk memajukan pendidikan di sekolah masing-masing, menerapkan budaya-budaya positif yang ada. Monggo Bapak Ibu guru semua yang belum mendaftar guru penggerak untuk ikut juga mendaftar. Ini sudah terakhir nih. Ini Semangat, ada yang semangat. Telat jadinya Pak Ferry Mas ini. Lika ini yang mendaftar. Oh, Bu Siti Mas Lika ini. Semangat Bu. Untuk Iya, Pak Bu, Ferry, terima kasih. semoga sukses, hasil rekamannya nanti bagus, tetap bersemangat sampai program guru penggeraknya berakhir. Buat Bu Febi, Bu Dian, dan juga saya sendiri, kita selalu bersemangat sampai akhir nanti. Yes, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Matur nuwun Pak Ferry sudah diundang di sesi ini untuk di Bapak Ibu Guru Kecamatan Bogorjo. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih Bu Ani. Terima kasih, salam guru hebat semuanya dari kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Blora. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator kami, Bu Febi, monggo. Baik, terima kasih Pak Ferry, penyampaian materi yang sangat menarik, dan walaupun mungkin malam hari nih Bu Ani, manusiawi sekali kita ada perasaan ngantuk dan sebagainya, ada rasa kantuk dan sebagainya, tetapi karena menariknya materi ini dan disajikan dengan bagus oleh Pak Ferry, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini dari awal sampai akhir dengan lancar, tidak ada kekurangan, tidak ada kendala apapun. Baik, untuk selanjutnya tadi sudah penyampaian materi dan refleksinya cukup atau mau ditambah lagi Pak Ferry? Atau mungkin ada tanya jawab dari teman-teman? Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Matur suwun sampun ngrepoti panjenengan sedanten.
saged live group monggo. Assalamualaikum Sebentar, belum saya tutup dulu, Pak. Belum ditutup Bu Feby, belum. Pak. Belum ditutup, Pak Ferry. Saya tadi tanya. Siap. Oke, kalau sudah cukup, berarti sebelum saya tutup sesi diskusi kita malam ini. Ferry mau ambil foto enggak sama Ya, teman-teman betul. lain? Maksud saya tadi gitu. Kita nggak foto-foto dulu. Oh iya, monggo semuanya Oke. bisa Buka kamera. on kamera. Bentar. Boleh action tangannya. Ngantuk. Besok ditagih kopinya, Pak, sama Pak Ferry. Saya es teh mawon, Bu Ani. Es teh mondo-mondo, Bu. Es teh mondo-mondo. Tapi nggak kenjurang jero lagi loh, Bu Ani. Enggak, sudah sekali saja. Sekali saja. Baik, ini saya tutup atau masih sebentar? Kayaknya ada yang terpental nih. Kok tidak ada? Pak Ferry ketinggalan terpental, Bu. Pak Ferry-nya malah terpental. Sudah, tidak. Terima kasih. Sampun, oke. Oke. Tadi sudah di foto, sampun dokumentasinya? Sampun. Oke, kalau sudah baik. Saya selaku moderator malam ini mohon maaf apabila ada kesalahan. Sukses selalu buat Pak Ferry, Bu Ani, Bu Dian, dan teman-teman guru seluruh Korwil Bidik Bogorejo. Semangat untuk mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Budirianto selaku Kepala Sekolah SDN 2 Jurangjero akan memberikan testimoni kepada Bapak Ferry, calon guru penggerak angkatan 9, yaitu melaksanakan aksi nyata budaya positif. Untuk itu Pak Ferry semoga bisa menjadi teladan bagi guru-guru lain yang mana membawa sekolahan kami pada budaya positif dan menjadikan anak-anak belajar lebih baik lagi dan menjadi anak yang berkarakter. Saya kira seperti itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayati, seorang guru pendidikan agama Islam di SDN 2 Bogorejo, Kecamatan Bogorejo. Di sini saya akan memberikan sedikit pesan dan kesan untuk beliau, Bapak Ferry, CGP Angkatan 9 Kabupaten Blora. Sebelumnya terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ferry karena telah mengundang saya untuk mengikuti kegiatan diseminasi yang dilakukan, yang dipaparkan oleh beliau. Untuk materi yang kemarin terkait dengan disiplin positif, restitusi segitiga, filosofi Ki Hajar Dewantara tentang kodrat pada anak, dan yang terakhir keyakinan kelas. Terima kasih dari materi-materi yang panjenengan sampaikan kemarin, saya dapat memberikan contoh, saya dapat memberikan
materi yang terbaik untuk peserta didik saya, dan saya juga sendiri itu telah terbangun bagaimana dari materi-materi yang beliau sampaikan penerapannya beserta contoh-contohnya. Untuk kegiatan disiplin positif sendiri itu sangat membangun, terutama bagi saya yang memang notabene sering terlambat. Dari situ muncullah ide bagaimana atau penerapan bagaimana saya harus melakukan agar disiplin itu saya terapkan pada diri saya sendiri dan untuk peserta didik saya. Terus yang kedua, saya pun juga tahu tentang apa yang dinamakan dengan segitiga restitusi, bagaimana penerapannya ke anak, terus bagaimana nanti mengolah peserta didik itu agar menjadi lebih baik, lebih positif, dan lebih disiplin lagi untuk ke depan. Terus untuk filosofi Ki Hajar Dewantara tentang kodrat peserta didik, saya juga bisa lebih mendalami, lebih bisa menerapkan bagaimana nanti ke depan materi yang akan saya sampaikan kepada peserta didik saya. Dan untuk yang terakhir yang sangat berkesan untuk saya itu adalah keyakinan kelas. Bagaimana seorang pendidik itu membuat keyakinan kelas dengan peserta didiknya yang notabene dari keyakinan itu membuat anak menjadi lebih baik, mendapatkan hasil yang diinginkan, dan itu sangat membangun. Untuk pesan, semoga kegiatan yang beliau Pak Ferry lakukan itu berjalan dengan lancar dan berkah selalu ke depannya. Terima kasih telah menularkan banyak ilmunya kepada saya. Semoga berjalan dengan sesuai yang diharapkan. Good job Pak Ferry, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junia Salindri, saya dari kelas 5 SDN 2 Juranjero. Saya membuat kesepakatan kelas bersama teman-teman saya dibimbing oleh Pak Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.